Salam. Warna Gereja Kristen Jawa Gamping Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025. Majelis GKJ Gamping mengucapkan selamat datang kepada jemaat dan tamu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Warta Gereja GKJ Gamping Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025 sebagai berikut. 1. Pelayanan pendeta. Minggu tanggal 16 Februari Pendeta Elisabeth Putri SSI melayani ibadah Minggu dan Sidi di GKJ Sidai, akan didampingi oleh Diaken Megawati dan peserta Sidi angkatan pertama GKJ Gamping. Sedangkan GKJ Gamping dilayani oleh Pendeta Christian Muryanti SPDK dari GKJ Gondokusuman. Mohon perhatian dan dukungan seluruh jemaat GKJ Gamping. Yang kedua, sidang majelis istimewa atau terbuka. Majelis GKJ Gamping akan mengadakan sidang majelis istimewa atau terbuka pada hari Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025 pukul 9 pagi. Oleh karena itu semua majelis dan warga jemaat dimohon berkenan hadir mengikuti sidang tersebut. Mohon perhatian dan dukungan seluruh jemaat GKJ Gamping. Yang ketiga, sarasian wilayah. Sarasian wilayah dari Sawit akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025 pukul 7 malam sampai 19 bertempat di rumah Bapak Andreasto. Sedang membawa firman Ibu Pendeta Elisabeth Emilia Putri, untuk MC Bapak Joko Gandhi. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh jemaat wilayah Jatisari. Yang keempat, Bible Ibu. Revisi tentang pelaksanaan Bible Ibu. Bible Ibu maka GKJ Gamping akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025 pukul setengah 5 sore atau 14.30 di gedung gereja. Tuan rumah Ibu Yuliano, untuk MC Ibu Ida, pembawa firman Ibu Megawati. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh warga GKJ Gamping. Yang kelima, perjamuan kudus. GKJ Gamping akan mengadakan perjamuan kudus pada ibadah hari Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025 pukul 7 pagi di GKJ Gamping. Oleh karena itu setiap warga yang sudah diperkenankan mengikuti perjamuan kudus dapat mempersiapkan diri. Mohon perhatian jemaat warga GKJ Gamping. Yang keenam, baptis dewasa. Majelis GKJ Gamping akan melayangkan sakramen baptisan dewasa bagi saudara dan Dianuti Sugar pada hari Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025 yang akan dilayani oleh Pendeta Elisabeth Emilia Putri. Mohon dukungan dan doa seluruh jemaat. Yang ketujuh, bantuan bencana banjir dan tanah longsor. Pada
pada Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025, Majelis dikasih gamping menyediakan kotak khusus persembahan untuk membantu warga yang terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor di Pekalongan. Mohon perhatian dan dukungan seluruh jemaat dikasih gamping. 8. Rapat pleno Majelis dikasih gamping akan mengadakan rapat pleno Majelis pada hari Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025 pukul 9 pagi setelah ibadah minggu. Bagi jemaat yang mempunyai kepentingan dengan rapat tersebut dapat mengirimkan surat melalui majelis atau kantor gereja. 9. Atestasi masuk. Majelis dikasih gamping telah menerima atestasi masuk dari PKJ Revolu atas diri Saudari Felicia Marta GA, alamat Tegal Ombobaya RT 06, diterima dengan nomor induk gereja 0228. Jemaat tersebut masuk pelayanan timur. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan bergabung pelayanan kaji kami. Dan ke-10, program tahunan komisi. Dalam rangka sidang majelis istimewa terbuka, maka setiap komisi dikaji gamping agar segera menyerahkan program tahunan ke kantor gereja paling lambat hari Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025. Mohon perhatian segenap komisi. Yang ke-11, ulang tahun. Yang berulang tahun dalam minggu ini adalah Bapak Sony Sumarsono, tanggal 6 Februari tahun 2025. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. 12. Persembahan minggu dan bulanan. Laporan persembahan ibadah minggu tanggal 26 Januari tahun 2025. Kantong merah Rp609.000, kantong biru Rp548.000, bulanan Rp1.040.000, sarana prasarana Rp432.000, beras dari Jatisawit ada Rp200.000, di jumlah ada Rp2.829.000. Laporan Komisi Sosial bulan Januari. Wilayah Timur ada Rp195.000. Wilayah Tengah ada Rp785.000. Wilayah Jatisawit Rp75.000. Jumlah Rp1.053.000. Warta selengkapnya dapat dilihat pada warta kerja yang telah disediakan. Bagi jemaat yang membawa HP, dimohon HP dilakukan. Pada pagi hari ini akan dilayani oleh
Ibu Pendeta Elizabeth yang di SSI. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah saat ini dengan memuji Tuhan dari Pimpin Jemaat 4, 1 dan 2. Mari sembah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Shalom. Oh. Ini tadi malam tidur jam berapa? Setengah 10. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Masih ngantuk? Oh masih. Oke, sebelum adik-adik semua masuk di ruangan sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan memberikan engkau kekuatan, keselamatan, dan kepandaian. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah saat ini tema kita adalah Ajarku Mengenalmu, dengan bacaan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama Tuhan dari PKJ 27, baiknya yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Firman Tuhan tentang kasih yang akan mendasari pengakuan dan penyesalan dosa kita ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara terkasih, melalui firman ini nyata sekali dosa kita, bahwa kita tidak dapat melakukan dengan utuh dan sempurna. Karena itu, mari dengan hati kita menghadap Tuhan untuk mengampuni dan menyesali dosa-dosa kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Demikian ya Tuhan, doa dan permohonan kami, dan ucap syukur atas semua berkat yang kau berikan kepada kami, dan mohon pengampunan dari Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan doa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita pujikan Kristus Maria Surga di muka Tuhan Yesus dari pertama sampai Tuhan
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan oleh karena anugerah Tuhan kita sudah menerima pengampunan dosa. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan menerima berita anugerah yang diambil dari Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya padamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Itu jemaat 309, baiknya yang pertama dan yang kedua, biar berkumpul di batangmu. Ketika kami melekat erat kepadamu, ya Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau menolong dan memampukan kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan kami semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pada saat ini kami bersama-sama akan menyambut sabda cinta kasih Tuhan. Kami meyakini bahwa Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami mampu merenungkannya, merefleksikannya dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami senantiasa melekat kepadamu, bahkan kami menghasilkan buah yang baik, dan kami semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan memohon berkat Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Kita akan membacanya secara bergantian, Bapak Ibu Saudara. Saya pada ayat yang ganjil dan nanti Bapak Ibu Saudara semua pada ayat yang genap. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30, saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Yang demikian firman Tuhan. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.
Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jawabannya kok berat. Tadi sayang dengan dirinya sendiri, sayang.
Tadi ada mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah sayang, tetapi apakah Bapak Ibu Saudara itu mengenal diri Bapak Ibu sendiri dengan secara utuh? Waktu bercermin itu kenal, karena lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak Ibu Saudara, ada seorang filsuf dari Yunani mengatakan demikian, Sokrates mengatakan demikian. Siapapun yang ingin mengguncang dunia, utamakan dirinya sendiri. Artinya, Sokrates ini mau mengatakan, mulailah melakukan tindakan dengan menyadari dan mengenali diri sendiri. Bapak Ibu Saudara itu tidak bisa mengenal alam semesta kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengenal memulai dari diri sendiri. Wong awake dhewe mawon dereng kenal banget, bagaimana kita akan bisa mengenal orang lain terlebih mengenal sinten? Tuhan. Makanya tadi saya bertanya, Bapak Ibu sayang dengan diri sendiri? Sayang. Lalu pertanyaan, apakah Bapak Ibu Saudara sangat mengenal diri Bapak Ibu sendiri? Namanya pasti kenal ya, kenapa tuh? Nek tulis itu bukan salah jeneng kan itu? Pasti mengenal diri sendiri, tetapi apakah Bapak Ibu Saudara mengenal karakter sifat asli Bapak Ibu Saudara? Tahu. Apakah Bapak Ibu mengenal apa yang menjadi tujuan hidup Bapak Ibu Saudara sampai saat ini? Jangan-jangan kita ini tidak tahu apa sih tujuan kita hidup di dunia ini. Apa sih yang menjadi panggilan Bapak Ibu Saudara saat ini? Apa sih yang mau menjadi kehendak harapan Bapak Ibu Saudara saat ini? Jangan-jangan orang lain itu lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita ini tidak tahu sifat asli kita, karena kita jarang untuk berefleksi diri. Sering Bapak Ibu Saudara katanya kita sayang, tetapi ternyata kita sering tidak mengenal diri kita sendiri. Tetapi tadi Sokrates mengatakan ketika kita mau bertindak untuk dunia, melakukan segala hal untuk dunia, mulailah mengenal diri sendiri. Bapak Ibu, kita punya keterbatasan, kelemahan untuk mengenal diri sendiri. Lalu bagaimana kita bisa mengenal sesama kita? Kita bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tema tadi yang kita bahas adalah ajarku mengenalmu. Munya sinten itu? Tuhan. Karena kita menyadari akan keterbatasan kita mengenal Tuhan. Lalu bagaimana caranya toh dalam keterbatasan kita yang mengenal diri kita sendiri saja terbatas, lalu bagaimana kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau Bapak Ibu melihat dalam bacaan kita, itu ada sebuah kisah di mana tentang Yesus yang berada di kota asalnya, yaitu Nazaret. Ini adalah kelanjutan ibadah pada minggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu masih ingat? Hampir seminggu ya Pak, sudah lupa ya, seminggu yang lalu sudah lupa. Yang penting minggu ini saya ke gereja pokoknya, gitu ya. Minggu yang lalu kita berbicara tentang tahun rahmat Tuhan yang sudah tiba ketika Yesus datang. Dan pada saat ini menjadi kelanjutannya, Bapak Ibu Saudara. Dikisahkan pada saat itu di mana Yesus berada di Nazaret dan Yesus itu berada di tempat ibadah. Yesus sedang membaca dan menjelaskan tentang bacaan itu yang diambil yaitu dari Yesaya berapa? Wah, kok kayak mau kali kok ayatnya kontelingan. Yesaya 61 itu bagian dari Deutero Yesaya. Dan Bapak Ibu Saudara, yang menjadi hal yang luar biasa adalah pada saat itu Yesus sangat mengenal dirinya. Mengapa saya mengatakan bahwa Yesus itu sangat mengenal dirinya sendiri? Kalau kita melihat pada ayat 21, Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Latar belakangnya adalah setelah Yesus menyampaikan tentang tahun rahmat Tuhan. Lalu Yesus menutup Alkitab itu, Yesus mengatakan sederhananya, ini loh saya, ketika saya hadir, tahun rahmat Tuhan itu sudah datang. Pembebasan itu sudah datang. Mesias yang dinantikan orang Israel untuk membebaskan bangsa Israel itu sudah
data. Berarti Yesus mengenal dirinya sendiri. Siapa itu? Yaitu Mesias yang membebaskan bangsa Israel, yang memberikan keselamatan bagi umatnya pada saat itu. Yesus tidak hanya mengenal dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus itu juga mengenal orang-orang Nazaret pada saat itu. Tandanya apa? Yesus sebenarnya tahu, karena Nazaret itu adalah kota asalnya Yesus, di mana Yesus berada di situ, Yesus dibesarkan. Tentu secara logika, Bapak Ibu Saudara, ketika orang berada di tempat itu dalam waktu yang lama, dibesarkan di tempat itu, orang itu pasti akan tahu karakter orang-orang di tempat itu. Bapak Ibu kenal karakter masyarakat di tempat Bapak Ibu tinggal? Nek boten berarti boten nanti sekali. Kenal Bapak Ibu Saudara? Tahu karena yo 60% lumayan lah ya. Tahu karakter masyarakat pada saat itu, bagaimana orang-orangnya pada saat itu, entah itu ngeyelan, apian itu panjenengan, itu pasti tahu. Dan Yesus tahu betul orang-orang Nazaret pada saat itu karakternya itu bagaimana. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, walaupun Yesus itu tahu, mengenal betul tentang orang-orang Nazaret yang mungkin nantinya Yesus juga tahu bahwa Yesus itu akan ditolak, tetapi Yesus tetap menyebarkan, menyampaikan hal kebenaran kepada mereka. Kalau Bapak Ibu melihat kisahnya, awalnya orang-orang yang mendengarkan bagaimana Yesus membacakan firman Tuhan dan menjelaskan, mereka terheran-heran, mereka senang karena ada kabar sukacita bahwa tahun Rahman ini telah datang. Tetapi setelah mereka itu tahu dan Yesus mengatakan kepada mereka, ini loh aku, ini loh yang akan menyelamatkan kamu. Ini loh tadi yang ayat 21 mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lalu ingat, loh, Yesus ini adalah anak Yusuf, anak tukang kayu, anak yang dianggap pada saat itu tukang kayu itu bukan kaum yang ningrat, bukan, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika mereka ini tahu, mendengar mosok Mesias itu berasal dari anak tukang kayu, lalu orang-orang pada saat itu lupa, tiba-tiba berubah. Yang tadinya senang, yang tadinya terhibur, yang tadinya terkuatkan dengan apa yang disampaikan Yesus, begitu saja berubah menjadi penolakan. Karena tahu, yaitu bahwa Yesus ini hanya sekedar tahu bahwa Yesus ini adalah anak dari Yusuf. Ketahuan mereka itu hanya di awal-awal, di lapisan luarnya saja, tetapi mereka tidak mengenal utuh Yesus itu bagaimana. Mereka ini tidak mengenal utuh bahwa Yesus ini siapa, tetapi mereka hanya mengenal dan melihat bahwa Yesus ini hanya anak tukang kayu. Ada perbedaan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus tadi sangat mengenal dirinya sendiri, bahkan Yesus sangat mengenal orang-orang Nazaret pada saat itu, tetapi orang-orang Nazaret yang mendengarkan Yesus pada saat itu tidak mengenal Yesus secara utuh. Mereka hanya mengenal bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu, bukan Mesias yang datang yang memberikan pembebasan, penyelamatan bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia itu terbatas di dalam mengenal Tuhan. Tadi saya mengatakan mengenal dirinya sendiri saja terbatas, apalagi kita mengenal Tuhan. Kadang kita mengenal melalui perspektif kita sendiri, dan kita tidak mengenal Tuhan secara utuh. Kadang kita mengenal itu hanya luarnya saja, tetapi kita tidak mengenal secara utuh Tuhan itu bagaimana dalam kehidupan kita, karena keterbatasan diri kita sebagai manusia. Tetapi pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, apa sih ketika Tuhan itu sangat mengenal saya dan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu sekarang berpikir apa itu Tuhan tahu, loh
Mungkin kalau mawon fokus mendengarkan saya, tetapi pikirannya di mana-mana itu pun betul. Tapi Tuhan kerasa betul ini. Lo betul ide lo ini lo. Mungkin saya ini tidak bisa melihat Bapak Ibu Saudara sedang kuklik-kuklik nopo, tadiku astame, saya tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Karena Tuhan sangat mengenal Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan kalau Yeremia mengatakan sebelum berada di buah kandung, panjenengan itu sudah dalam kehendak dan Tuhan sudah mengenal panjenengan semua. Berarti dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara itu Tuhan sangat mengenal Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa respon kita ketika Tuhan itu sangat mengenal kita? Apapun yang panjenengan pikirkan, apapun yang panjenengan pergumulkan, apapun yang panjenengan harapkan, apa yang perlu kita respon supaya kita ini semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketaatan itulah cara supaya kita semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya terinspirasi beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan khotbah. Ada seorang pendeta yang menyanyi tentang baca kitab suci. Ya? Itu lagu sekolah minggu atau lagu Bapak Ibu dulu menyanyikan lagu itu? Oh, sekarang boleh menyanyikan itu bersama-sama? Bisa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Oh, saya males ya? Oke, yuk, 1, 2, 3. Bertemu dan berkomunikasi. Kalau Bapak Ibu sudah tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah punya interaksi, apakah Bapak Ibu mengenal orang itu? Tidak. Ketika Bapak Ibu berusaha untuk mengenal Tuhan, caranya Bapak Ibu mau? Baca kitab suci, doa tiap hari. Sudah Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara? Nopo Alkitabnya jamuran. Jangan-jangan loh, alasannya sekarang itu kan modern, Alkitabnya ada di HP. Yakin Bapak Ibu saudara ketika membuka HP yang pertama Bapak Ibu buka adalah Alkitab? Nopo WA. Ketika bangun tidur, apakah kita lalu mengingat Tuhan, bersyukur atas semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kita? Katanya kita mau mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu berarti kita harus membangun komunikasi, interaksi yang intens kepada Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu sudah bisa intens dengan orang yang Bapak Ibu kasihi, tetapi kenapa Bapak Ibu dan saudara tidak bisa intens dengan Tuhan melalui doa dan baca firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita mau mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, mengenal Tuhan melalui doa dan baca firman Tuhan, mengenal Tuhan melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu saudara, itu perlu Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Ketika Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, ketika Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu, kira-kira dilakukan Bapak Ibu saudara? Kadang mekelingan dilakukan, tetapi kalau sedang hatinya itu tidak tenang, hatinya itu penuh dengan pergumulan, kasihilah Tuhan Allahmu,
lalu hari Minggu waktunya untuk beribadah, nanti dululah, saya belum mood. Katanya kasihlah Tuhan Allahmu, salah satunya kalau dalam 10 hukum Tuhan katanya apa? Kuduskan hari Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Kasihlah sesama, katanya itu kalau mengasihi orang lain harus penuh dengan pengampunan, tetapi kehidupan kita belum penuh pengampunan. Katanya taat itu harus punya waktu bagi Tuhan, tetapi sudahkah kita meletakkan HP kita? Kita meletakkan apa yang menjadi gangguan dalam kehidupan kita supaya kita punya waktu untuk Tuhan. Mengenal Tuhan itu dimulai dari diri sendiri. Memang kita terbatas dalam mengenal Tuhan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berproses untuk mengenal Tuhan. Mari punya intensitas dalam berkomunikasi, interaksi dengan Tuhan. Baca kitab suci, doa di dalam hari, dan taatlah akan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami semakin mengenal-Mu, semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mampu membangun komunikasi kepada-Mu. Kami semakin mampu membangun relasi yang erat melekat kepada Tuhan, sehingga kami pun dimampukan untuk taat akan setiap perintah Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Tuhanlah yang akan menuntun dan menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, jika sebentar kami juga akan mempersiapkan diri kami untuk memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga melalui alat sakramen perjamuan kudus ini kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin dikuatkan di dalam iman, bahkan kami mampu menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja dalam kebaktian ini, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: satu, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dua,
Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Dan sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk merespon dan memberikan jawaban sekali lagi dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudara untuk siap menerima sakramen perjamuan. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Dan mari sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Itu Jemaat 401 baiknya yang pertama, makin dekat Tuhan. Oh
tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia. Untuk itu terimalah dengan kita akan makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus menjadi tebusan yang sempurna bagi kita manusia berdosa.
Sebelum kita sama-sama menerima berjamaah pada saat ini, mari kita puji nama Tuhan dari Jemaat nomor 35, baik yang pertama tercurah darah Tuhan.
Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima anggur perjamuan pada saat ini? Mari kita bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita manusia berdosa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucapkan dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gunung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, pandang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menunggu, dan tidak pun selama-lamanya ia mendengar. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sakramen perjamuan yang kami terima pada saat ini. Sungguh menjadi sarana pemeliharaan iman kami. Kami semakin berakar, kami semakin bertumbuh, bahkan kiranya kami mampu menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengenal Tuhan, bahkan menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan dalam pengharapan kami, dalam
dalam perjalanan keselamatan kami, sehingga kami mampu mencapai kesempurnaan keselamatan seperti yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengan sikap sempurna dan tangan kita akan digagas sebelah kiri. Mari bersama umat melewati sebagian masa kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada kuasa dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan dan kita yang dikandung dari Roh Kudus dari Maria yang menderita oleh nama Yesus Kristus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bagi dua hari yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ibu silakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa memelihara, menopang dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini kami memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi Ibu Hadi Prasetyo, Ibu Budi Lasio, Ibu Maria. Begitu juga untuk saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan, yaitu Bapak Purbo, Bapak Bambang, Bapak Sudarisman, Bapak Santoso, Ibu Sudaryanto, Saudari Asti, dan Ibu Sri Rahayu-Ningsih. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam kelemahan tubuh mereka dan memberikan mereka pengharapan, semangat, bahkan telah memberikan kesembuhan yang sempurna bagi kehidupan mereka. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sudah lanjut usia. Tuhan yang menolong mereka dalam masa tua mereka dan memberikan ketenangan dalam hati mereka, kedamaian, dan memberikan kekuatan iman dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan senantiasa memelihara mereka dan memberikan kesehatan, keselamatan dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang dengan masa depan mereka, dengan segala tugas tanggung jawab mereka, baik pendidikan mereka, pekerjaan mereka, bahkan ketika mereka membangun kehidupan keluarga, tolonglah mereka ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dapat mereka wujud nyatakan dengan baik. Begitu juga kami semua yang saat ini Engkau pakai, Engkau pilih menjadi orang tua. Tolonglah kami ya Tuhan dengan tugas panggilan kami sebagai orang tua. Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan, memberikan kami kemampuan penuh dengan kasih, sehingga kami mampu mendatangkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga kami. Kami mampu mendatangkan berkat di tengah kehidupan keluarga kami. Begitu juga apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha kami dalam kami mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan dan usaha kami. Apapun yang kami kerjakan dengan penuh kejujuran, dengan penuh kebaikan dan kebenaran, sehingga melalui apa yang kami kerjakan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Bahkan kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami dengan segala pergumulan mereka, baik pergumulan relasi di tengah keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan lain-lainnya yang mereka kumpulkan pada saat ini.
Kami tidak mampu menyebutkannya satu persatu, tapi kami yakini dan percaya bahwa Tuhan mengetahui, Tuhan sangat mengenal mereka, dan Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kehidupan mereka. Seluruh jemaat Tuhan di GKJ Gampeng bersama dengan tamu dan simpatisan dalam setiap harapan pergumulan kami, tugas tanggung jawab kami ya Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga damai sejahtera sukacita, pengharapan dan kecukupan pun senantiasa ada dalam kehidupan kami. Program pelayanan di GKJ Gampeng, kami juga memohon berkat Tuhan, sehingga kami semua dapat saling bersinergi, kami saling menolong satu dengan yang lain, mewujudkan persekutuan yang indah di dalam Tuhan, satu tubuh Kristus, sehingga melalui persekutuan kami pun, kami mampu menjadi saksi-saksi Tuhan melalui persekutuan kami. Untuk setiap para pelayan, majelis, koster, TU, komisi, dan lain sebagainya yang terlibat dalam pelayanan ya Tuhan, bahkan kami semua yang saat ini terlibat dalam pelayanan, kami sebagai pemandu, pengiring, multimedia, keamanan, Tuhan berkati kami semua. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa mensyukuri atas berkat Tuhan, dan kami wujud nyatakan melalui pelayanan-pelayanan kami. Kami juga mohon berkat bagi jemaat Tuhan pada sepekan ini yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka dalam pertambahan usia mereka. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan memberikan kecukupan dalam kehidupan mereka. Kami tak ingat ya Bapak, saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi bencana alam, tanah longsor dan banjir. Tuhan berkati mereka ya Tuhan dalam keprihatinan mereka. Tolonglah kami untuk kami berempati, kami peduli dengan sesama kami yang membutuhkan, dan kami mampu berbagi berkat dengan sesama kami. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan dan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami seutuhnya, kami juga mohon berkat kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga mereka mampu memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh bijaksana. Dan kami semua pada akhirnya, ketika kami nanti akan melanjutkan apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, rencana kami, aktivitas kami, Tuhan yang menolong dan memberkati kami, bahkan Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu kami memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Alokasi persembahan adalah bahwa kantong merah dan biru adalah persembahan mingguan, sedangkan persembahan khusus perjamuan kudus menggunakan kantong kuning. Kemudian di depan persembahan kotak yang biasanya digunakan untuk sarana-sarana, kita akan alokasikan untuk persembahan korban bencana banjir dan tanah longsor. Persembahan lainnya dapat dihubungkan melalui kantong ataupun kotak yang disediakan. Persembahan kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang mengatakan demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pengumpulan akan kita barengi dengan memuji Tuhan dari Lokat Timur Jemaat 146 ayat pertama dan sesungguhnya bahwa persembahan.
diundang untuk mari berdiri. Kita akan membawa persembahan kita ke dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh karena kasih karunia-Nya menjadi penggenapan atas janji dan firman Tuhan, menjadi jalan bagi kami untuk dapat mengenal Tuhan melalui firman yang menjadi manusia dan melalui Roh Kudus yang hadir karena pengutusan dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hormat dan syukur kami bahwa kami angkat kepada-Mu Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami sehingga kami memiliki kesempatan dan memperoleh kemuliaan untuk dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat rohani yang selalu Kau berikan bagi kami, melebihi berkat-berkat jasmani yang dapat kami lihat. Kami percaya bahwa bukan karena hal-hal duniawi yang boleh terlihat manusia kami boleh bersyukur, tetapi kami boleh melihat Tuhan yang hadir melalui Yusuf tukang kayu melampaui segala hal di dunia ini. Kami percaya bahwa kebutuhan akan mengenal Engkau itulah yang menjadi jalan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami ungkapkan melalui persembahan yang kami kumpulkan di pagi hari ini dalam bentuk persembahan mingguan, bulanan khusus, perjamuan kudus, dan bahkan secara khusus kami juga menyiapkan persembahan yang kami kumpulkan untuk korban bencana tanah longsor dan banjir yang ada di sekitar pantai utara Jawa. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dan memberkati saudara-saudara kami yang kesulitan juga di dalam kondisi bencana alam. Kami percaya Tuhan menjaga dan memberkati selalu. Bapak, kami berdoa juga buat saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati dengan roh-Mu yang suci dan nikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga dapat mempergunakan persembahan yang telah dikumpulkan oleh jemaat dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa ya Tuhan, memohon berkat juga, bersyukur untuk perjamuan kudus yang telah kami terima di pagi hari ini ya Tuhan, yang menandakan bahwa kami adalah bagian dalam keluarga kerajaan Allah dan kami memiliki pengharapan akan menerima perjamuan kudus yang sejati di surga Allah. Kami percaya ya Bapa bahwa kasih-Mu tidak berakhir ketika kami selesai kebaktian ini, tetapi Engkau terus akan melanjutkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami selanjutnya setelah kami meninggalkan gedung ibadah yang berbahagia ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa memohon berkat daripada-Mu di dalam kami selesai dalam perjalanan di dalam kebaktian ini dan melanjutkan perjalanan pulang kami mohon berkat ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan dengan perkataan kami, pikiran maupun tindakan kami selama kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Doa kami ya Bapa, kami naikkan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama menerima firman Tuhan dan kita diutus untuk senantiasa mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. PKJ 281, baiknya yang pertama dan yang kedua, tiap orang harus tahu.
Dan mari kita melanjutkan ibadah kita yang sejati dalam kehidupan kita. Dan ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.